Salam, salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh adalah anugerah dan kasih Tuhan ketika kita dapat kembali bersekutu dalam ibadah Perokris regional Sulawesi bagian utara, khususnya unit UP2B Sistem Minahasa, UPT Manado, dan UPDK Minahasa. Kami juga menyapa semua keluarga besar Perokris, baik yang saat ini melaksanakan work from office maupun work from home bersama keluarga. Kiranya kita semua tetap diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan berkat di dalam melewati masa pandemi COVID-19 saat ini. Kita akan memulaikan ibadah kita di pagi hari ini, namun sebelumnya mari kita awali dengan berdoa dan memohon tuntunan penyertaan Tuhan agar ibadah ini dapat berjalan dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, sekalipun kami di tengah pandemi saat ini Tuhan, masa-masa sulit ini Tuhan, kami tetap mengucap syukur Bapa dan bersukacita Tuhan. Bapa, saat ini kami akan berdoa Tuhan, kiranya Bapa, ibadah ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami minta campur tangan Tuhan agar ibadah ini dapat berjalan dengan baik Tuhan, dapat berakhir dengan baik dan dapat menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Biarlah Bapa, semua pribadi kami, lepas pribadi Tuhan, yang berada di kantor Tuhan, bekerja juga di rumah Tuhan, biarlah Tuhan Kau terus menyertai kami semua, Kau berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Walau di tengah masa sulit pandemi COVID-19 saat ini, kita harus tetap percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Untuk itu, mari kita memuji Tuhan dengan sukacita. Kita nyanyikan lagu pujian, Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan kita sampai hari ini. Kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari sekali lagi kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Allah Itu Baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Itu
menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Mari sekali lagi kita angkat pujian. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Firman Tuhan adalah nafas hidup bagi setiap orang percaya. Firman Tuhan juga menjadi pedoman dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya. Untuk itu kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Nixon Lumi STH, sambil kita menyiapkan hati dan pikiran kita, bersama kita menyanyikan lagu Yesus Kau Sungguh Baik. Selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Keluarga besar Persero, unit pelaksana pengaturan beban sistem Minahasa, dan juga UP Transmisi Manado dan UP Pengendalian Pembangkitan Minahasa yang terhimpun dalam Persekutuan Rohani Kristen. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, terpujilah namamu, dimuliakanlah Engkau, Allah yang hidup, Bapa yang maha pengasih, Tuhan sumber kehidupan dan penolong kami. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Di saat ini kami terhimpun bersama dalam persekutuan rohani Kristen yang ada baik di Persero unit pelaksana pengatur beban sistem Minahasa, unit pelaksana transmisi Manado, dan unit pelaksana pengendalian pembangkitan Minahasa. Kami datang merendahkan hati di depan Tuhan menyatu untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Tuntunlah kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami membaca dan mendengar dan memahami firman, sebab kami tidak dapat memahami firman kalau bukan Tuhan yang mengarahkan dan membimbing kami. Engkau berfirman kepada kami, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan bermohon. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita mendengarkan firman Tuhan dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Yeremia 29 ayat 10 sampai ayat 14. Firman Tuhan tertulis begini. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, puji syukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerahnya, tuntunan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Kita tetap mengucap syukur, karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan orang yang percaya kepada Kristus. Dalam segala hal tetap bersukacita, tetap mengucap syukur, tetap berdoa, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudara, kurang lebih 3 bulan kita semua bergumul dengan situasi dan persoalan dunia, persoalan bangsa, persoalan di daerah-daerah, termasuk orang semua atau kita sekalian yang ada di, baik yang ada di Minahasa, di Tomohon, di Manado atau di Sulawesi Utara ini dengan pandemi COVID-19 atau virus corona.
Saudara-saudara, kita tidak tahu sampai kapan atau kapan akan berakhir wabah COVID-19 ini. Tetapi dalam kehidupan kita berupaya sedapat mungkin. Kita tetap dalam pergumulan yang sama. Kita tetap ada dalam doa bersama. Kita terus sepenanggungan dengan apa yang terjadi di saat ini. Mari kita melihat dari bagian firman Tuhan yang menjadi pembacaan kita di saat ini. Ketika umat Allah, umat Israel, umat pilihan Allah, sekalipun pada waktu itu mereka sudah menjadi umat terbagi dua, bangsa Yehuda dan bangsa Israel, tetapi Tuhan menghukum mereka. Mereka hidup dalam pembuangan. Dalam ayat yang ke-10, bacaan dalam Yeremia pasal 29 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Yang pasti umat Allah tidak taat kepada Tuhan. Ada pelanggaran, ada dosa, ada ketidaksetiaan, ada sikap hidup yang tidak menggambarkan sebagai umat Tuhan, sehingga Allah menghukum mereka. Baik umat, baik rakyat, pemimpin-pemimpin, para imam, raja jatuh dalam dosa, sehingga Allah menghukum mereka. Ada masa panjang waktu 70 tahun baru Allah akan memperhatikan. Artinya penghukuman Tuhan yang harus mereka alami akibat ketidaksetiaan. Tetapi apakah penghukuman itu berarti Tuhan membiarkan mereka untuk selama-lamanya? Apakah 70 tahun itu tidak ada lagi pemulihan dalam kehidupan? Saudara-saudara, kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini, sesungguhnya kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Dalam setiap hal Tuhan punya rancangan-rancangan yang indah. Ayat 11 dalam bagian firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Bagian firman Tuhan ayat ini memberikan satu jawaban bahwa di balik penghukuman Tuhan ada satu bentuk didikan, edukasi, ada satu bentuk bimbingan bagi umat Tuhan untuk menyadari apa yang mereka alami ini adalah bagian dalam proses kasih Allah untuk menyadarkan mereka. Allah merancangkan damai sejahtera. Tuhan merancangkan bukan rancangan kecelakaan. Artinya juga bahwa penghukuman adalah bagian untuk mengembalikan jati diri sebagai umat Allah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kepedulian Allah, kepedulian Tuhan karena Dia mau mengasihi umatnya. Kasih Allah yang sungguh luar biasa mengantar kehidupan yang baru. Bagaimana kehidupan yang baru itu? Kita mengenal sekarang istilah new normal, pola hidup baru. Tapi sesungguhnya kalau kita mau membaca dalam pasal 29 ini, Tuhan Allah telah memperkenalkan kepada mereka pola hidup baru sebagai umat Tuhan, di mana mereka tinggal dan berada ketika mereka mengalami proses penghukuman. Menjalani hidup di tanah Babel, bahkan mereka dihimbau untuk menikah, menjalani kehidupan di sana dalam waktu yang Tuhan tentukan. Berarti ada batas waktu yang Tuhan siapkan dalam proses penghukuman. Namun saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih dan berkati, kita melihat pola hidup baru yang Allah mau kembalikan dalam kehidupan umatnya. Ayat yang ke-12, apabila kamu berseru, datang untuk berdoa kepadaku. Datang dan berdoa kepada Tuhan, mencari Tuhan, menanyakan Tuhan dengan segenap hati. Aku akan memberikan kamu menemukan aku. Tahapan dalam kehidupan Allah mau mengembalikan kehidupan umat Tuhan supaya sadar kembali lagi kepada Tuhan dalam ketaatan dan kesetiaan, dalam doa dan berseru. Jangan-jangan
Kita sering berdoa tapi doa kita mungkin tidak dengan tulus hati. Mungkin kita mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang kita cari adalah Tuhan sesuai dengan keinginan kita, bukan kita mau mengikuti kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mau tidak mau kita harus menghadapi pergumulan ini. Kita melihat bahwa pertambahan mereka yang positif sudah kena virus corona semakin bertambah. Sulawesi Utara, Manado, Tomohon juga bertambah. Mari kita diajak merenungkan mengapa semua ini terjadi. Mungkin ini satu ajakan bagi kita. Jangan-jangan kita mulai melupakan Tuhan. Atau mungkin bagi kita orang Kristen, saudara-saudara saya dan saudara-saudara percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi mungkin kita menempatkan Tuhan bukan di atas segala-galanya. Kita mencari Tuhan, tetapi kita mencari Tuhan apa sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita perlu kita cari, kita tidak perlu kita tidak cari. Kita berdoa sesuai dengan kebutuhan. Sesungguhnya sikap hidup yang tidak benar pasti mendatangkan hukuman dalam kehidupan. Wabah virus corona adalah bagian dalam peringatan Tuhan supaya manusia sadar siapa kita di hadapan Tuhan, supaya kita tidak menjadi sombong dan angkuh. Tetapi di balik setiap peristiwa yang terjadi, kita selalu punya harapan. Tuhan selalu punya kasih sayang dalam kehidupan kita. Artinya kita jangan putus asa, kita jangan masa bodoh. Kita hadapi segala sesuatu dengan berpegang dalam keyakinan iman yang sungguh kepada Tuhan, punya pengharapan karena Allah peduli. Ada bagian firman Tuhan mengatakan, kita tahu sekarang Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, kesejajaran dalam ayatnya yang ke-11, rancangan damai sejahtera. Kita jangan putus harapan, kita jangan putus asa. Proses hidup dan kehidupan harus kita terus jalani. Kita harus tetap bekerja, kita harus tetap beraktivitas dalam kebutuhan hidup keluarga kita. Apakah dengan wabah ini lalu kita harus berhenti bekerja? Kita mungkin sudah jenuh di rumah, kita dibatasi dalam ruang kesempatan dan waktu. Tetapi pengharapan kepada Tuhan jangan pernah untuk kita abaikan. Saudara-saudara, ada satu cerita sederhana yang pernah saya alami. Ketika awal-awal corona, orang membutuhkan masker. Ada seorang sahabat yang mengatakan kepada saya, sudah pendeta, nanti kita kasih akan masker. Ya. Saya dengan senang hati bergembira karena ada teman yang membagi masker. Tetapi 1 bulan berlalu, masker itu tidak sampai-sampai. Apakah saya harus terus menunggu itu? Tapi saya bukan kecewa. Dalam penantian itu saya juga toh harus membeli masker untuk kebutuhan. Tapi saudara-saudara, pada beberapa minggu yang lalu, teman saya itu membagikan saya 1 kotak masker berisi 10 biji. Awalnya saya berpikir ketika dia mengatakan, saya berpikir mungkin cuma 2. Tapi ketika dia memberikan 10 buah masker untuk saya dan keluarga, saya sangat gembira. Karena masker yang dia berikan, masker yang sungguh bagus, berbeda dengan masker yang lain. Dan saya sangat gembira sekali. Saudara-saudara, di balik cerita ini saya mau mengatakan, sedangkan sahabat kita, teman kita, ketika dia mengatakan dan dia menyatakan janji ini dengan hal yang luar biasa, apalagi Tuhan. Janji Tuhan selalu pasti dan yakin. Ketika Tuhan menjanjikan, Dia akan memulihkan, akan ada waktu Tuhan untuk dipulihkan. Tetapi ketika kita masih bergumul dengan situasi dan keadaan yang ada, sesungguhnya kita mau diajak dan diingatkan untuk semakin benar dan setia kepada Tuhan. Dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam persekutuan orang percaya, dalam membangun relasi dengan sesama, dalam mempertanggungjawabkan segala aktivitas hidup kita kepada Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa dalam situasi ini, tapi kita masih bisa berbuat dalam kehidupan ini apa yang mendatangkan sukacita
dan berkat bagi banyak orang untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan menanti waktu Tuhan ini, mari saudara-saudara, semua kita diajak, kita hidup membaharui kehidupan dengan Tuhan. Tekun dalam doa, mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan dan jabatan kita. Semua itu adalah pemberian Tuhan. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, saya yakin waktu Tuhan akan tiba. Dia akan memulihkan kita semua. Dia akan menghimpunkan kita dalam setiap kasih karunia-Nya. Karena itu, jangan kita putus asa. Jangan kita kecewa. Ketika kita diingatkan oleh Tuhan, kita ditegur oleh Tuhan, kita disadarkan sesungguhnya hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan kita. Hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Dan mari kita menjalani kehidupan dengan mematuhi anjuran pemerintah, dengan taat melakukan hal-hal dalam kepentingan kita bersama, sambil yang paling utama andalkan Tuhan dalam hidup. Berdoalah selalu, beribadah selalu, mendekatkan hidup dan mencari Tuhan dalam segala keberadaan. Kita percaya dalam kasih Kristus, Tuhan menyertai kita semua senantiasa sampai selama-lamanya. Dia tidak akan membiarkan, tetapi jadilah pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh, menjadi orang-orang yang hidup di tengah-tengah tantangan dan pergumulan, tetapi yang tegak berdiri dalam iman untuk kemuliaan nama Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan ayat 14 mengatakan, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu di antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku membuang kamu. Kita percaya firman Tuhan ini menjadi satu penghiburan dan kekuatan, semangat bagi kita untuk terus melangkah, berjuang, bekerja, beriman, dan berbuat apa yang Tuhan kehendaki. Shalom bagi kita sekalian. Tuhan memberkati saudara-saudara, memberkati orang semua kita sekalian dalam menikmati kehidupan yang Tuhan berikan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan yang selalu menuntun dan menyertai kehidupan kami, yang terus membimbing dan memelihara kami dalam kasih setia Tuhan. Sekalipun Tuhan, kami masih bergumul dengan situasi dan keadaan yang ada saat ini, pergumulan dunia, pergumulan bangsa-bangsa, pergumulan di negara kami, di daerah kami, Sulawesi Utara, pandemi COVID-19. Tuhan, kami percaya semuanya ini tak lepas dari maksud dan kehendak Tuhan. Engkau mau mengingatkan kami supaya kami umat-Mu sadar dalam kehidupan siapa diri kami ini. Kami hanyalah ciptaan Tuhan, dan hanya kepada Tuhan Allah kami tunduk dan patuh. Hanya Tuhan yang dapat dipuji dan dimuliakan, bukan diri kami, bukan kekuatan, bukan jabatan, bukan kekuasaan, bukan materi. Semuanya itu adalah anugerah Tuhan, dan kami bukan berpegang pada apa yang bukan mendatangkan damai sejahtera. Tuhan, kami bersyukur di saat ini dalam persekutuan rohani Kristen
bersama dalam keluarga besar Persero, unit pelaksana pengatur beban sistem Minahasa, bersama dengan unit pelaksana transmisi Manado, dan juga unit pelaksana pengendalian pembangkitan Minahasa. Tuhan, kami merasakan kuasa kasih-Mu dalam hidup. Tuhan Yesus, berkati kehidupan kami semua. Baik pimpinan, karyawan, pegawai, semua yang terhimpun dalam persekutuan rohani Kristen ini, Engkau tilik dan tuntun. Berkati pimpinan-pimpinan kami Tuhan Yesus. Baik pimpinan yang dari pusat sampai di daerah-daerah, kami berdoa untuk Bapak Iksan, Bapak Mukadir dan Bapak Andreas, juga pimpinan-pimpinan yang lain dalam segala tanggung jawab yang dipercayakan di tengah-tengah kerja dan pelayanan, para manajer-manajer bagian, juga manajer-manajer ULTG, unit-unit layanan pembangkitan, supervisor, dan seluruh staf fungsional, seluruh tenaga ahli daya yang ada. Tetapi juga Tuhan, biarlah dalam kuasa kasih-Mu Engkau jamah mereka untuk bekerja dengan tekun, bekerja dengan taat semangat, sekalipun dalam pergumulan pandemi COVID-19. Berkati bangsa negara kami, presiden dan wakil presiden kami, jajaran pemerintah pusat, para menteri, para pimpinan, anggota DPR, MPR. Tuhan, beri mereka hikmat, bijaksana dalam tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka, kebijakan-kebijakan yang mereka ambil, baik dalam mengatur kehidupan rakyat Indonesia, sistem kenegaraan yang ada, tetapi juga Tuhan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, berupaya pemimpin-pemimpin kami mencari langkah-langkah dalam mengatasi situasi yang ada ini. Berkati gubernur dan wakil gubernur, pemimpin-pemimpin di daerah kami ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami sadar terlalu banyak pelanggaran dan dosa yang kami lakukan. Sekiranya apa yang terjadi ini Tuhan adalah karena ketidaktaatan kami, biarlah Tuhan akan memberikan jalan dan mengampuni kami. Tuhan, kami bersyukur Engkau yang boleh hadir dalam panggilan pelayanan melalui Perokris di PLN UPT Manado, UP2B Sistem Minahasa, dan juga UPDK Minahasa. Berkati pengurus dan anggota-anggota supaya terus jadi berkat di mana mereka Tuhan panggil dan Tuhan pakai di tengah-tengah kehidupan mereka. Berkati keluarga-keluarga, berkati kerja dan tanggung jawab. Ada pengharapan di tengah-tengah segala aktivitas. Tuhan menyertai dan memberkati. Kami berdoa Tuhan, kiranya dalam langkah dan tanggung jawab yang dipercayakan bagi Persero ini, sistem kelistrikan interkoneksi Sulawesi Utara sampai di Gorontalo dan Sulawesi Tengah Tuhan, kiranya terhindar dari segala gangguan pemadaman dan pembangkit listrik dan seluruh jaringan yang ada. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau mendatangkan para pekerja, para pegawai, para pimpinan, para manajer yang takut akan Tuhan. Kami rindu Engkau mau pakai kehidupan saudara-saudara kami dalam tanggung jawab yang dipercayakan untuk jadi berkat di tengah-tengah segala tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tuhan, kami berdoa sahabat-sahabat kami
teman-teman sekerja yang bekerja di lapangan. Tuhan berkati dan lindungi mereka, jauh-jauhkan dari segala hal yang tidak kami harapkan. Ya Tuhan, kalau kami memang harus menjalani situasi new normal, termasuk di kalangan PLN Persero, Tuhan, buatlah segala sesuatu terlaksana dengan baik dan lindungi, mampukan kami menghadapi semuanya ini di dalam anugerah dan keselamatan. Kami percaya ada waktu Tuhan yang akan Tuhan nyatakan. Ada waktu Tuhan. Tuhan akan memulihkan dunia ini. Tuhan akan memulihkan bangsa ini. Tuhan akan memulihkan kami semua, terlepas dari virus corona ini. Tuhan Yesus, karuniakan sehat dan kuat, umur panjang, damai sejahtera, sukacita. Mampukanlah kami selalu mencari Tuhan, ada dalam doa dan sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan, untuk setia dengan Tuhan, setia dalam keluarga, setia dalam pekerjaan, membangun persatuan hidup yang saling mengasihi, saling menghormati. Karena kami percaya di balik setiap rancangan Tuhan, damai sejahtera Tuhan akan selalu teralami dalam kehidupan kami, termasuk dalam kehidupan saudara-saudara kami yang bekerja di PLN Persero ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, kehidupan kami, langkah dan kerja kami, masa depan kami, pengharapan kami, kami yang taruhkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat hidup kami, Tuhan dan penolong kami, sumber berkat kasih dan damai sejahtera. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Nixon Lumi, Sarjana Teologia, yang telah membawakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberi kesehatan kepada Bapak bersama keluarga, baik dalam keseharian maupun dalam pelayanan. Dan semoga kita semua yang mendengar firman dapat menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kita, baik dalam bekerja maupun dalam kehidupan keluarga kita. Kita akan akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kiranya anugerah Tuhan selalu beserta kita semua. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar kita tutup ibadah ini, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan tidak kurang satu apapun Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan, saat ini kami akan kembali melakukan aktivitas kami Tuhan. Biarlah Bapa Engkau terus sertai kami, berkati kami Tuhan, tetap lindungi kami di dalam setiap aktivitas yang kami lakukan Tuhan. Biarlah Bapa, baik kami yang bekerja di kantor Tuhan maupun melakukan work from home Tuhan, tetap jaga sertai lindungi kami Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah itu dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami, melakukan tugas tanggung jawab kami, baik dalam pekerjaan kami maupun di dalam keluarga kami Tuhan.
Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Untuk penyampaian dari Perokris, pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Nixon Lumi, Sarjana Teologia, yang telah membawakan firman Tuhan. Biarlah selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kekuatan, diberkati Tuhan di dalam kehidupan keluarga maupun dalam pelayanan. Untuk kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua anggota Perokris yang telah mengambil bagian dalam beribadah, sekalipun hanya melalui media online, kita dapat beribadah bersama-sama, dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua perangkat ibadah yang telah menyiapkan ibadah kita pagi hari ini hingga dapat berjalan dengan baik. Teman-teman, rekan-rekan semua yang turut berpartisipasi, UPT Manado dan dari STI, biarlah Tuhan selalu memberkati kita semua. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada rekan-rekan maupun keluarga besar Perokris yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu berjalan dari tanggal 10 hingga tanggal 17 Juni 2020. Selain itu kami juga sampaikan himbauan kepada rekan-rekan semua anggota Perokris bersama keluarga, kiranya tetap selalu menjaga kebersihan, menjalankan social distancing, tetap menggunakan masker, selalu cuci tangan, dan mematuhi semua protokol pencegahan penularan COVID-19. Untuk ibadah selanjutnya akan kami sampaikan melalui grup WhatsApp Perokris. Terima kasih.